teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang media pembelajaran berbasis Macromedia Flash. Jadi, kesempatan ini kita akan belajar cara membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi Macromedia. Jadi langsung saja kita buka aplikasi Macromedianya. Nah, untuk memulai sebuah pembuatan media pembelajaran ini, kita atur dulu kanvasnya ya teman-teman, yang terdapat pada layar. Nah, setelah itu kita atur ukuran yang ada di atas supaya kanvasnya dapat kita lihat secara penuh. Nah, karena kita memulainya dari awal, kita atur scene atau menambahkan scene pada kotak yang ada di atas. Mulai dari scene loading, scene menu, dan juga scene tujuan. Ini kita menggunakan scene 6 ya teman-teman. Scene tujuan, materi, dan juga profil. Nah, kita kembali kepada scene yang pertama, yaitu scene loading. Nah, untuk supaya lebih bagus dia, kita berikan background yang sudah kita download. Sebelumnya kami telah membuatnya dalam bentuk PPT. Jadi kita memindahkannya di kanvas yang ada di Macromedia. Kita atur background yang kita berikan di kanvas itu. Nah, jadi sudah kita berikan backgroundnya ya teman-teman. Sekarang kita menambahkan layernya, yaitu kotak loading. Kita klik Restyle Tool, kita atur colorsnya atau warnanya, kita pilih warna hijau. Fill colornya juga warna hijau. Kita tarik sesuai dengan ukuran yang kita buat ya teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan layernya, yaitu kotak luar. Kita klik Recycle Tool, kita atur warnanya sesuai dengan warna yang pada kotak loading tadi. Nah, sekarang kita tambahkan layernya lagi, yaitu tulisan loading ya teman-teman, tulisan loading. Untuk memberikan tulisan, kita klik Text Tool, kita klik tulisan loading. Untuk mengatur jenis hurufnya, kita klik text font, dan kita atur ukuran fontnya, style, size, kita berikan 36. Sekarang kita klik free transform, kita atur di tengah. Baik teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan memberikan efek pada kotak loading ini. Berarti kita klik di frame 80, kita klik kanan insert keyframe. Begitu juga di bawahnya, kita lanjutkan mengklik insert keyframe. Nah, selanjutnya kita kembali ke layar kotak loading. Kita klik di klik kanan di situ. Kita letakkan kursor di tengah titik
yang ada di kotak loading di bawah, kita tarik ke belakang. Begitu juga dengan ujung yang ada kotak, kita tarik di belakang. Selanjutnya yang ada di frame di atas, kita juga kembali menariknya ke belakang. Seperti itu ya teman-teman. Untuk melihat efek yang terjadi, kita klik Ctrl Test Movie. Nah, kotak loading sudah jadi ya teman-teman. Sekarang kita lanjut pada kotak mulai atau scene mulai. Nah, sekarang kita lanjutkan ya teman-teman. Kita buat tulisan mulai pada kanvas berikut. Nah, kita menggunakan background pada kotak loading tadi. Untuk frame di atas, kita klik frame yang 130 dan klik kanan, insert keyframe, black keyframe. Selanjutnya kita kembali ke layar kotak loading dan kita ambil tulisan mulai yang sudah kita download, kita tempel. Nah, untuk mengaturnya, kita atur di tengah ya teman-teman. Untuk memberikan efek pada mulai ini, kita klik 2 kali. Di frame di atas ada tulisan over dan down. Kita klik kanan dan insert keyframe dan kembali ke over lagi dan klik, kita perbesar atau kita perkecil supaya dia nanti mendapatkan efek. Oke, kita klik 2 kali lagi teman-teman. Pada tulisan mulai itu kita berikan action, kita klik kanan pada frame kotak loading. Kita pilih tulisan yang ada di situ, go to. Kita klik kanan. Kita klik dulu, pertama-tama dulu kita klik tanda plus yang ada di sana. Kita pilih global functions, movie sleep control dan no. Kita pilih go to atau ya go to. Kita pilih go to and stop. Kita klik tanda panah yang di bawah, kita pilih tulisan menu dan kembali lagi kita klik tanda panah yang ada di bawah untuk melihat efek yang terjadi. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut pada scene menu. Sama seperti pada kotak loading tadi, kita buat dulu backgroundnya. Kita klik dulu di layar di atas, kita di layar pertama yaitu background. Nah, kita pilih background yang sudah kita download tadi. Sama seperti yang tadi kami sudah membuat dalam bentuk PPT, jadi kita tempel lagi di kanvas ini. Nah, berarti kita atur juga ukuran background yang sudah kita kasih di kanvas.
Oke ya teman-teman, sudah kita berikan ukurannya pada background tersebut. Selanjutnya kita tambah layer. Kita berikan tulisan icon 1. Kita ambil gambar atau icon yang sudah kita download. Kita atur. Selanjutnya di layer 3 kita berikan tulisan menu. Salah ya teman-teman, kita berikan pilihan pada background menu. Kita ambil gambarnya yang sudah kita download. Kita atur supaya dia letaknya di tengah. Selanjutnya kita tambah layer tujuan pada pilihan yang sudah kita berikan. Di tempat pilihan kita berikan tulisan tujuan. Kita atur di tengah. Begitu juga dengan tulisan materi, tulisan soal juga nanti ya teman-teman di bawahnya. Jadi seperti itu dari awal sampai terakhir. Nah, sekarang kita berikan sebuah icon di samping tulisan tujuan atau berupa tanda panah seperti ini ya teman-teman. Kita berikan di samping tulisan tujuan, dan itu juga kita berikan pada tulisan di samping tulisan materi, tulisan soal, dan juga tulisan pada profil. Baik teman-teman, sekarang kita juga memberikan action pada masing-masing tulisan yang ada di background ini, di menu. Nah, pertama kita masuk pada profil ya teman-teman. Sama seperti tadi, kita klik di frame di atas, kita perbesar. Nah, jadi gini dia ya teman-teman. Jadi kita juga memberikan action pada tombol icon yang sudah kita berikan. Jadi kita berikan actionnya ya teman-teman. Kita klik kanan, kita convert to symbol. Kita ganti type-nya jadi button. Kita klik 2 kali. Kita ada over down, kita insert keyframe, begitu juga di down, dan kita kembali ke over dan kita perkecil dia ya teman-teman. Nah, kita klik 2 kali. Nah, kita atur actionnya. Kita klik tanda plus atau tanda tambah yang ada di situ. Pilih on, pilih release, stop. Sorry ya teman-teman, kita pilih go to.
kita pilih go to and stop. Ada tanda panah yang ada di sana, kita pilih tujuan. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita buat dengan cara yang sama pada tulisan loading, tujuan, materi, dan juga soal sampai pada profil. Jadi demikianlah hasil dari membuat Macromedia Flash dari scene loading sampai pada scene menu. Untuk pembuatan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita berikutnya. Terima kasih. Baik, saya melanjutkan membuat materi. Langsung saja kita klik scene, lalu kita klik materi. Setelah itu masuk kita pada layar pertama, kita klik, kita ubah menjadi background, kita ketik, lalu kita ambil gambar yang telah kita download, kita copy, lalu kita tempel pada kanvas, kita atur ukuran gambarnya sesuai yang dibutuhkan. Kembali lagi, setelah itu kita tambah layer pada tulisan background, kita ubah menjadi tulisan kotak tulisan materi, Setelah itu kita ambil lagi gambar yang telah kita download seperti yang tadi, kita copy lalu kita tempel, kita tarik sesuai kebutuhan besar kolomnya, kita tambah lagi layer. Pada layer kotak tulisan materi kita ubah menjadi background lagi. Setelah itu kita klik lagi kolom yang telah kita copy tadi. Setelah itu kita klik layar ketiga, kita ketik tulisan materi, lalu kita klik text tool, kita tarik, kita sesuaikan sesuai dengan huruf yang kita tulis atau kalimat yang kita tulis. Setelah itu kita sesuaikan warnanya. Setelah itu kita atur ukuran hurufnya, kita klik teks, lalu kita klik lagi size, kita kasih 24. Setelah itu kita klik free transform untuk mengatur tulisan materi. Ditarik, diatur. Setelah itu kita masuk pada layar kedua di atas, kita klik isi materi. Setelah itu kita copy gambar lagi, atau kita ketik materinya di kanvas, lalu kita klik free transform, ditarik,
sesuai dengan kebutuhan. Kita tambah lagi layarnya, kita klik di situ next. Setelah next, kita klik file yang ada di atas teman-teman, kita klik import. Setelah import, kita klik import to stack, kita ambil gambar atau ikon tanda panah, diperkecilkan, dikasih di sudut paling bawah, dikecilkan lagi, ditambah lagi. Setelah itu ditambah lagi layer, ditulis di situ menu. Setelah itu kita klik lagi file seperti yang tadi, masuk pada import. Setelah import, kita klik import to stack, kita klik gambar yang kita download, langsung kita tempelkan di atas, di sudut atas sebelah kanan. Kita atur sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu kita klik gambar home-nya, kita klik kanan, setelah itu kita klik convert to symbol, setelah itu kita klik OK, lalu kita klik 2 kali gambar home, lalu tampil di atas frame tulisan up, over, down, dan hit. Di bawah up, over, dan down, klik di situ, diklik kanan, lalu diklik insert keyframe sampai pada down. Hitnya jangan diisi. Setelah itu diklik pada over di bawahnya tadi, di bawah over, diklik di situ, lalu kursornya dikasih di gambar home, dicoba ditarik gambar home, diperkecilkan. Setelah itu kembali lagi, kita klik lagi 1 kali pada gambar home, klik kanan, lalu klik action, lalu klik tanda tambah yang ada di layar. Setelah itu kita klik global function. Setelah itu kita klik setelah itu kita klik movie clips control, lalu kita klik on, lalu tampil di sini atau di layar footer ada di situ tulisannya stop, kita klik. Setelah stop kita klik lagi go to. Di sini ada go to and play dan ada juga go to and stop. Kita klik go to and stop, lalu kita klik tanda panah yang ada pada current scan, kita klik itu, muncul di bawahnya menu. Kita kembali lagi, kita kontrol, kita klik kontrol, lalu kita klik test scan, kita coba klik. Setelah itu kita coba klik gambar home yang telah kita buat tadi. Kita mencoba apakah dia
bergerak. Kita close. Setelah itu lagi kita gambar home, lalu kita lagi kontrol, lalu klik dash huruf. Seperti yang tadi kita buatkan gerakan pada home. Jadi selanjutnya kita akan membuat materi berikutnya. Nah, langkah yang kita lakukan seperti yang sebelumnya pada materi pertama atau materi tentang ekosistem. Nah, di sini kita klik text tool, kemudian kita tarik, lalu kita ketik judul materi. Judul materi selanjutnya kedua ini yaitu tentang komponen biotik. Kemudian kita atur letaknya. Kemudian kita ke menu text tool. Kemudian kita atur ukuran dan jenis huruf dari tulisan komponen abiotik tersebut. Kita atur supaya dia di tengah. Kemudian kita ke menu text tool lagi. Lalu kita mengambil gambar dari PowerPoint kita. Kemudian kita kasih pada materi, kemudian kita atur ukurannya. Lalu gambar selanjutnya kita pindahkan, kemudian kita atur ukuran besar gambarnya. Dan pada gambar selanjutnya kita pindahkan, lalu kita atur. Nah, kemudian kita ke text tool, lalu menarik garis di bagian bawah gambar. Nah, gambar pertama yaitu manusia. Kemudian pada gambar kedua hewan. Dan kita atur tempatnya. Kemudian kita ke text tool lagi untuk memberikan nama pada gambar ketiga, yaitu tumbuhan. Kita atur tempatnya, kita sesuaikan, kita berikan pada bagian bawah pada gambar. Lalu kita atur ukuran dan bentuk huruf. Lalu kita atur, kita sesuaikan lagi. Kemudian kita ke text tool untuk menambahkan huruf pada kalimat tumbuhan. Lalu kita ke transform, kemudian kita atur. Lalu kita ke control, text movie. Jadi kita coba dari menu loading, mulai sampai pada materi. Nah, sekarang kita klik frame pada menu, kemudian klik insert frame, klik frame, kemudian pada layer next kita klik kanan, lalu pilih insert frame,
Begitu juga pada layar isi materi, tulisan, dan background. Kemudian kita ke menu free tone from text. Kemudian kita atur, kita hapus semua materi abiotik tersebut atau materi. Kita hapus semua. Nah, kemudian kita ke text tool lagi. Kemudian kita menulis judul materi selanjutnya. Lalu kita atur. Kemudian kita ke PowerPoint kita memindahkan gambar dari PowerPoint kita, lalu kita perkecil. Kemudian gambar selanjutnya kita ambil dari PowerPoint, kita pindahkan, lalu kita atur ukuran gambar. Begitu juga dengan gambar selanjutnya. Lalu kita atur tempatnya, kita sesuaikan. Kemudian pada gambar selanjutnya, gambar bunyi sungai. Kemudian kita atur, kita sesuaikan. Kemudian gambar selanjutnya berbatuan, kita atur ukuran gambarnya, lalu kita sesuaikan tempatnya. Kemudian kita ke teks isi materi, text tool, kemudian kita tarik, kita beri tulisan matahari, kemudian kita atur, kita tempatkan pada bagian bawah matahari atau gambar matahari. Kita sesuaikan. Kemudian kita ke tekstur lagi, kita tarik garis di bagian bawah gambar kedua yaitu tanah. Kita atur, kita sesuaikan tempatnya di bagian bawah gambar tanah. Kemudian ke gambar, begitu juga dengan gambar ketiga, kita berikan nama dan menyesuaikan tempatnya. Kita sesuaikan tempatnya. Baru ke gambar berikutnya, kita ke tekstur lagi, kita tarik garis, kita tarik, lalu kita ketik air, kemudian kita atur, kita menempatkan tulisan air di bawah gambar, kemudian ke gambar berbatuan, lalu kita ketik, lalu kita tempatkan. Seperti begini sudah jadi. Kita ke control, lalu moving, lalu inilah hasil dari mulai dari loading materi sampai pada materi komponen abiotik. Kemudian kita ke frame menu, lalu insert frame. Pada layer isi materi, kita klik kanan lalu insert keyframe sampai pada layer background, kita klik kanan lalu pilih insert keyframe, lalu kemudian kita menghapus
semua isi materi dari komponen abiotik tersebut, mulai dari gambar sampai pada keterangan gambar ataupun tulisan. Semuanya sampai kita ke tekstur lagi, lalu kita tarik, kita ketik judul materi kita, yaitu jenis-jenis ekosistem. Kemudian kita sesuaikan ukuran dan bentuk huruf pada menu teks ya, bagian atas. Kemudian kita ke free text from text tool, lalu kita atur, lalu kita ke text tool, lalu kita tarik, kemudian kita ketik ekosistem alami atau pengertian dari ekosistem. Nah, ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya ekosistem hutan, sungai, dan danau, laut, padang rumput, padang lamun, dan padang pasir. Nah, selanjutnya kita atur bentuk, sesuaikan huruf ataupun kalimatnya, kemudian kita atur, lalu kita ke teks, atur set, kita atur ukuran huruf, dan kita atur ukuran huruf, kemudian kita klik sehingga seperti begitu. Kemudian kita ke frame 6, layar menu, lalu klik kanan, insert keyframe. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke scene soal, di mana layar pertama kita ubah menjadi background. Nah, di mana setelah itu kita berikan background. Setelah memberikan background, kita menyesuaikan background tersebut terhadap di mana kita menekan properties, kita ubah hanya menjadi anamorphic, kemudian kembali lagi. Nah, setelah itu kita tambah layar kedua, kita ubah, kita berikan tulisan soal. Layar ketiga kita kasih home. Setelah itu kita kembali ke tulisan soal, dimana kita klik tekstur. Setelah itu kita mengatur, kita ketik latihan soal.
Kemudian kita berikan free transform untuk mengaturnya ke bawah. Itu kembali ke home, pilih import file, pilih import to stage. Setelah itu kita mengetik tombol home yang sudah kita download. Setelah itu kita berikan di bagian sebelah kiri. Kita atur setelah itu kita klik kanan convert to symbol. Itu kita klik 2 kali, up, over, kita klik insert keyframe, itu down, klik insert keyframe. Setelah itu kembali ke over, dimana kita mengaturnya kembali. Setelah itu klik kanan, kita kasih action, klik global function, terus movie clip control, terus on, terus klik go to. Setelah itu klik go to and stop, terus ada segitiga, pilih scan menu. Setelah itu kembali ke tulisan soal, di mana text tool, menggunakan text tool. Kita ketik petunjuk soal. Kita menulis petunjuk soalnya. Setelah itu kita klik text tool. Setelah itu kita atur, disesuaikan. Itu
Setelah itu kita menambahkan kita mulai yang sudah kita download, atur menggunakan itu klik convert to symbol, klik OK. Klik 2 kali seperti biasa, up, over, down, insert keyframe. Yang dimana over, kembali ke over, kembali kita atur kembali. Setelah itu kita klik action, klik tambah. Setelah itu global function, terus klik go to and stop, terus klik next frame. Kemudian klik frame, terus insert frame. Begitu juga di tulisan soal, terus background, klik insert frame. Setelah itu transform. Terus klik text tool. Kita ketik nama peserta didik. Klik free transform tool untuk mengatur. Setelah itu lock, kemudian kita atur, kita ratakan. Kemudian kita kasih free transform untuk mengatur. Kita atur. Kita atur tempat nama peserta didiknya ke tengah, itu juga dengan latihan soal. Lalu klik tekstur. Nah, setelah itu kita atur pakai tekstur. Buat input teks, setelah itu formnya kita kasih nama peserta didik. Setelah itu kita atur ukurannya, itu selesai. Terus free transform, kemudian diatur, disesuaikan di bagian kanvas.
Kemudian kita klik frame bagian home, klik insert keyframe, begitu juga di tulisan soal, klik insert keyframe kembali seperti di home dan tulisan soal. Kita klik, terus kembali kepada tulisan soal, kita sesuaikan. Setelah itu kita klik tombol mulai, kita lihat bahwa tidak ada lagi. Setelah itu kita menambahkan option bagian jawaban A yang sudah kita download. Kita atur menggunakan free transform tool. Kita atur. Begitu juga di option bagian B. Kita atur C sampai D. Kita atur, kita sesuaikan gambar A-nya. Atur, kita sesuaikan seperti bagian A. Kita atur seperti itu juga dengan bagian C, bagian B. Kita kembali ke bagian C. Kita itu tekstur, kita buat. Itu kita kasih rata kiri. Kemudian kita mengatur kembali, atur ukuran. Kita tulis bagian soal pertama. Kita mengambil soalnya. Untuk komponen makhluk hidup.
Setelah selesai kita mengetik soal, mari kita atur. Ukuran dulu. Kita klik text, klik size. Nah, kita klik free transform. Setelah itu kita klik bagian A, klik ada framework media apa atau di situ aja deh. Nah, di komponen tadi kita atur bagian A, B, C, D-nya. Nah, kita atur sesuai dengan kita atur ya. Setelah itu kita atur, terus kita kasih tekstur untuk opsi jawabannya. Kita isi bagian A, kita tulis opsi jawabannya yaitu ekosistem. Kita atur. Begitu juga bagian B, kita isi opsi jawabannya yaitu populasi. Bagian C kita isi dengan opsi jawabannya yaitu komunitas. Itu juga dengan bagian D kita isi opsi jawabannya yaitu rantai makanan. Setelah kita sudah mengisi opsi jawabannya, kita klik free transform. Untuk bagian A, klik kanan, convert to symbol, pilih name-nya itu opsi A, klik OK, klik 2 kali, klik over insert keyframe dan kembali dengan over, terus atur kembali. Setelah itu buat action, jadi mana klik tombol tambah, terus global function, terus conversion movie clip control. Movie clip control, terus go on.
terus go to and stop, pilih di scan-nya yaitu next frame. Terus klik transform, convert to symbol, kita kasih opsi B, klik OK. Klik up, insert keyframe over, down-nya insert keyframe, kembali dengan over. Seperti yang kita lakukan di bagian A, kita klik action, kemudian klik tanda tambah, klik tanda tambah, klik global function, movie clip control on, terus go to, pilih go to, terus pilih go to and stop, kemudian klik next frame. Itu juga dengan C, kita klik free transform, convert to symbol, kita kasih opsi C, oke. Terus klik 2 kali, kemudian up over insert keyframe, down insert keyframe, kembali dengan over. Mari kita mengaturnya kembali. Setelah itu buat action, klik tanda tambah, terus global function, movie clip control, dan klik on. Setelah itu klik go to and stop, dan tipenya yaitu next frame. Begitu juga dengan bagian D, kita atur dengan free transform, terus convert to symbol, kasih opsi D, klik OK. Setelah itu klik 2 kali, up over insert keyframe, down klik insert keyframe, kembali dengan over. Setelah itu kita atur, terus klik action, klik global function, klik movie clip control, clip on. Setelah itu klik go to, setelah itu klik go to and stop, tipe next frame. Setelah itu klik bagian frame home, klik insert keyframe. Begitu juga dengan tulisan soal, klik insert keyframe. Begitu juga dengan background, insert keyframe. Klik text tool, kita blok. Setelah itu kita membuat baik, di sini kita sudah masuk dalam scene soal. Di sini kita akan membuat skor. Jadi pertama kita klik teks tool, lalu kita tarik garis, kemudian kita ketik nama peserta didik. Nah, kemudian kita sesuaikan hurufnya. Yang pertama kita kasih di bagian tengah ya hurufnya. Kemudian kita klik teks, kita atur ukuran dari hurufnya. Kemudian klik transform, kita sesuaikan ukuran hurufnya, buat posisi tempat hurufnya. Kemudian di sini karena sudah ada template untuk nama, jadi kita tinggal copy ya teman-teman pada PowerPoint atau PPT yang sudah tersedia. Kemudian kita sesuaikan bentuk template namanya. Nah, jika sudah selesai, begini tampilannya. Kemudian kita masuk ke PowerPoint. Kita akan mengambil
template untuk score. Jadi kita copy Ctrl P lalu kita pastekan pada kanvas yang sudah ada. Kita sesuaikan ukuran dari tempat skornya teman-teman. Lalu kita klik text tool. Nah, kegunaan text tool pada bagian ini yaitu untuk mengetik ya, untuk mengetik kalimat yang ingin kita tuliskan. Kemudian kita blok tulisannya. Sini saya ganti tulisannya jadi warna orange ya teman-teman. Kita klik transform, nah secara otomatis dia akan berubah warnanya. Nah kemudian sekarang saya mau ganti ukuran dari tulisan skornya ya, karena ini terlalu kecil jadi saya tambah ukurannya. Kita klik transform lagi untuk menyesuaikan. Nah, kayak begini tampilannya ketika sudah disesuaikan pokoknya. Sekarang kita masuk pada template score. Lalu kita klik text tool karena di sini nanti akan tertera nilai. Nah, sebelum itu juga kita ubah. Kita mengubah pada bagian properties info text menjadi static text ya, sebelum kita menambahkan tekstur di dalamnya. Nah, kemudian baru kita ganti menjadi dynamic text. Dynamic text ya. Kemudian pada bagian var kita ketik score. Sebagai tanda bahwa di sini kita akan membuat score. Sebelum itu kita sesuaikan hurufnya. Perlu kita ketahui bahwa penulisan skor ini sesuai dengan tag yang telah kita tulis pertama ya teman-teman, karena bagian var ini sangat sensitif dengan bentuk-bentuk huruf gitu. Nah, kalau sudah kita klik transform lalu kita sesuaikan teksturnya agar berada tepat pada tengah-tengah. Nah, kira-kira begini tampilannya teman-teman ya. Kemudian kita balik kepada template peserta didik. Kita klik text tool, kita tambahkan text tool pada template peserta didik sebagai tempat nama peserta didik. Lalu kita ganti menjadi dynamic text. Bagian transfer. Oke, begini tampilannya. Lalu sekarang kita akan memberikan coding ya. Coding pertama masuk ke frame pertama yaitu sini saya sudah menyiapkan rumus codingnya yaitu stop. Tinggal kita copy dan tempel. Nah setelah kita copy, kita kembali lagi pada kanvasnya. Lalu kita sekarang kita masuk pada frame soal pertama. Jadi di sini kita akan tambahkan coding juga. Nah, di sini kami sudah buat rumus codingnya. Jadi kita tinggal copy dan tempel. Jika sudah, kita kembali lagi pada Macromedia Flash dan kita klik kanan actions. Lalu kita tempel rumus codingnya. Nah, jika sudah, kita kembali lagi. Nah, sekarang kita akan memberikan coding terakhir pada bagian terakhir yaitu coding score sesuai dengan yang ada. Itu tempatnya di frame paling terakhir ya teman-teman. Kita klik kanan, kita klik action, selalu tempel coding yang sudah kita copy tadi. Lalu kita kembali lagi. Kira-kira begini tampilannya teman-teman ya. Kira-kira begini tampilannya.
Sekarang kita masuk ke dalam menu profil, ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini ada kanvas kosong, lalu kita masuk pada layer pertama. Kita akan tambahkan layer pertama yaitu background. Kita enter. Kemudian kita tambahkan background pada bagian profil. Sini tinggal kita copy saja, lalu kita paste, kita tempel, lalu kita sesuaikan ukurannya. Di sini kita pakai ukuran, kita samakan semua itu 800 dan 600 bagian height. Nah, sudah setelah itu kita kembali lagi. Nah, seperti tampilan teman-teman lihat di sini sudah sesuai ya. Lalu kita masuk ke layer 2. Layer kedua kita tambahkan tombol home. Nah, teman-teman, di tombol home ini nanti kita akan memberikan action agar tombolnya bergerak dan ketika diklik akan kembali ke menu seperti video sebelumnya. Setelah itu kita tambahkan layer. Pada layer ketiga kita tuliskan profil pengembang. Ya, tulisan profil pengembang. Nah, baru kita klik text tool. Kita ketik profil seksi enter. Lalu kita klik transform dan kita sesuaikan bentuknya. Lalu di sini saya sudah sediakan isi profil pengembangnya. Kita copy dan kita tempel. Kemudian kita sesuaikan ya bentuknya. Nah, kira-kira beginilah isi profil pengembangnya nanti teman-teman. Jadi ini adalah akhir bagian videonya. Ini bagian akhir videonya. Nah, jadi aplikasi yang sudah kita save atau kita buat, tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Jika kita klik tujuan, sudah bisa masuk ke tujuan. Kita klik home, kembali kepada menu, begitu juga dengan materi. Nah, begitu juga langsung masuk kepada latihan soal. Dan ini latihan soalnya, dan ketika kita klik home akan kembali pada home. Begitu juga profil pengembangnya. Nah, demikian video kami teman-teman, dan terima kasih sudah menonton video kami. Nah, teman-teman, aplikasinya akan terlihat seperti ini jika sudah diubah menjadi aplikasi. Sini kita bisa melihat materi, kita klik selanjutnya akan langsung ke materi. Begitu juga ketika latihan soal, kalimat mulai diklik akan langsung ke latihan soal. Begitu juga dengan pada profil. Jadi aplikasi ini sudah bisa digunakan ya teman-teman, jika tampilannya sudah seperti ini. Nah, jadi ketika kita membuat jadi aplikasi ada dua versi ya teman-teman. Begini tampilannya. Seperti tadi tidak ada yang berbeda ya. Jadi kita bisa langsung mencobanya.